gelato without any artificial flavoring and artificial coloring. So what will it be? So beberapa hari yang lalu saya beli gelato dari Inori Gelato. For your information, Inori Gelato ini dari Jakarta, tapi dia bisa dikirim ke berbagai kota yang dijangkau dengan Paxel. I have no idea apakah ekspedisi lain bisa buat mengirimkan luar kota, tapi for me personally, kalau untuk mengirimkan makanan, apalagi ice cream, gelato dan sebagainya yang butuh buat cepat untuk sampai, saya percaya dengan Paxel dan beberapa kali menggunakan Paxel selalu datang tepat waktu. So, Inori Gelato adalah gelato yang dibuat oleh seseorang yang sudah sangat terkenal, seorang yang sangat ahli di bidang molekuler gastronomi, seorang yang expert juga di bidang kopi, seorang chef ternama bernama Chef Ronald Prastanto. Dan beliau ini yang luar biasa di dalam mengolah gelato. Beliau tuh nggak mau pakai food flavoring ataupun food coloring gitu. Jadi semuanya pure murni dari bahan-bahan asli. And ciri khasnya gelatonya beliau itu dia tidak ada rasa yang tetap. Jadi kalau misalnya musim cempedak sudah habis, ya udah nggak bikin gelato cempedak lagi gitu. Musim mangga habis, nggak ada gelato mangga lagi ya. Kalau kalian ke tempatnya itu di sebelahnya warung SCI, kalau kalian tahu ada warung SCI street food Thailand viral yang chefnya bernama Chef Philip. Nah, Inori Gelato itu lokasinya ada di sebelahnya dan mereka sering collab, and saya sangat-sangat penasaran dengan gelatonya. Kenapa? Karena Ronald atau Chef Ronald Prastanto ini juga sering bikin savory gelato yang biasa dimakan dengan salmon, dimakan dengan kepiting dan lain sebagainya. So let's try it gitu. Tapi honestly, saya jujur it's not first impression karena sebenarnya beli udah kemarin, and saya tuh udah tak makanin terus gitu. Jadi ini udah kurang banyak sekali gitu. Jadi ini tinggal sedikit. Bukan tinggal sedikit, udah berkurang sedikit gitu. Karena ini tadinya penuh sekali gitu. So it's not first impression gitu. Tapi karena udah saya makan sebelumnya, saya jadi sedih paham gitu. Bagi saya, kalau dalam pemikiran saya, we can explore and finding more the depth of flavor of everything, termasuk gelato. Ini dibuka aromanya langsung keluar. We can exploring more about the depth of flavor by reducing the sweetness gitu. Jadi gelato ini memang dia less sweet gitu. Sebenarnya bukan less sweet sih, cuma memang I have no idea orang Indonesia yang suka manis. Kalau saya makan gelato di tempat lain itu sangat manisan gitu kan. And again, ini adalah salah satu gelato yang benar-benar flavorful, flavornya kenceng banget. Jadi ini ada cempedak yang ini penuh tadinya udah saya makan. Saya nggak sabar pengen makanin terus, jadi belum di review, belum dibikin video, sudah kurang segini banyak. Dua flavor ini di vanilla rum, dia pakai rum asli. Oke, dia pakai alkohol. Yang ini cempedak. Kalau ini mungkin satu pint gini bisa habis sehari nih. Tapi kalau yang vanilla rum, honestly saya nggak kuat dengan alkohol. Nah, kenapa saya dari tadi ngomong terus? Karena saya pengen jelasin juga sesuatu, yakni stretching gelato. What is stretching? Gitu mungkin saya tag nanti Instagramnya Chef Ronald Prastanto, kalian bisa lihat lebih dalam about what is stretching gitu. Tapi intinya adalah kalau kita beli gelato di gelato shop gitu, di Inori Gelato shopnya Chef Ronald Prastanto, ya kalian kan teksturnya kan stretchy gitu. Dan ini sebenarnya nggak usah di stretching pun juga ada stretchy gitu, udah ada kenyalnya gitu, ada sedikit chewiness-nya gitu. Tapi ini sebenarnya teksturnya pun udah halus banget, meskipun dia datang dalam keadaan beku, tapi dia nggak crystalline sama sekali. Biasanya kan crystalline kalau kita beli ice cream yang sorry itu sih mungkin yang
lebih murah harganya, itu kan dia kristalin di atasnya gitu, jadi kayak jadi beku gitu loh. Tapi ini enggak gitu, apalagi yang vanilla rum ini dia sangat-sangat lembut meskipun dia sampai beku. Bahkan ini udah di kulkas 2 hari karena saya nggak sempat bikin video gitu. So stretching basically is kita tinggal lihat di samping-sampingnya kelihatan nggak ya. Ini kalau ada yang sudah agak cair itu kita sendokin, kita taruh ke tengah gitu. Jadi kita ambilin, kita ratakan ke tengah. Jadi kita ingin gelato ini punya tekstur yang sama dengan saat kita beli di gelato shop gitu. Jadi kita pengen gelato dengan tekstur yang sebagus itu. Kita, aduh ini saya salah sendok ini, hold a second. Jadi gitu. Jadi kita taruh, kita geser, kita yang jadi titik yang udah agak basah ini kita taruh ke tengah, kita ratakan di tengah. I need more spoon honestly. This is more spoon, I get it. So kan yang pinggir-pinggir ini udah agak cair, tapi yang tengah ini kan masih beku. Jadi yang cair-cair di samping-samping, aduh ini mohon maaf untuk saya benar prastawa kalau cara saya salah, karena saya nggak pernah sama sekali gitu. Jadi saya cuma baru dengar pertama kali di videonya beliau cara stretching. So ternyata bisa, I can do it gitu, meskipun sangat berantakan karena jujur baru pertama kali. Loh, teksturnya sama persis dengan saya nggak expect teksturnya sama persis dengan kalau kita beli di gelato shop. Meskipun berantakan udah harus pakai 2 sendok, dan ini sendok bebek saya salah ambil sendok ya. Jadi yang pinggir-pinggir yang sudah agak cair itu ditaruh di tengah kan masih beku. Terus kita aduk-aduk dan jadilah tekstur yang sempurna. Wow. Sebenarnya bisa ditaruh bagus gitu ya di sini gitu ya. Cuman saya nggak tahu caranya. It's not about enak atau nggak enak. This is magnificent. Seriously. Jadi kalau kalian beli gelato di pint gini, di stretching, gelatonya bakal punya tekstur yang sama dengan kalian di gelato shop. This is very perfect. As you can see here, he never use food artificial flavoring or coloring. Warnanya pure ini, bukannya putih bersih tapi ada agak gelap dikit. Ada ram juga sih soalnya, dan ada bintik-bintik hitamnya. Karena beliau bener-bener pakai vanilla bean gitu ya. So ini setelah di stretching, teksturnya bener-bener sempurna. Yes, fantastic. It's obvious agak ada bitternessnya karena ini dari ram ya. Cuman vanilanya pun juga, it's totally flavorful. Jadi as what I said, saya benar-benar setuju kalau ada orang yang bilang we can find and taste more about the depth of the flavor ketika kita reducing the sweetness. Ini jadi intinya stretching tuh kan yang bagian samping tuh agak basah ya, udah cair. Nah itu kita ketengahin, kita sendok-sendok, kita geser, kita taruh ke tengah, yang tengahnya kan masih beku gitu. Jadi kita aduk-aduk gitu. Look at this. Nah. Teksturnya bener-bener sempurna gitu. Iya kan, padahal ini dikirim dalam keadaan beku dan saya freezer 2 hari. This is really good.
Saya nggak nyangka teksturnya bener-bener bisa perfect meskipun sudah di freezer 2 hari. Saya akan coba di freezer lagi. Ini saya nggak bisa makan, nggak bisa minum banyak ya, karena saya nggak biasa minum alkohol. Jadi ini yang rasa cempedak atau gelato cempedak dengan cempedak asli, dia tanpa food artificial coloring dan tanpa artificial flavoring gitu. So ini warna asli cempedak. This is really good. Kalau ini saya bisa makan satu pint ini mungkin 2 hari bisa habis ya. Kalau yang alkohol, karena saya tidak kuat alkohol ya. Rasanya itu kalau buat saya sebenarnya ini mirip-mirip dengan jackfruit, cuman ini jauh lebih strong, jauh lebih pungent. Dan ada sedikit aroma kayak durian, ya it's slightly aja. This is really good. Karena saya sebenarnya jarang makan cempedak ya, jarang sekali. So ini dia Inori Gelato by Chef Ronald Prastanto. Kalian bisa beli dari kota manapun, jangan takut karena datang sampai ke rumah kalian teksturnya juga pasti masih bagus. Kalian bisa stretching, bisa lakuin di rumah, tarik-tarik ke tengah, titik beku, terus kalian oles-oleskan ke tengahnya. Kalau belum jelas bisa cek sendiri di akun Instagramnya Chef Ronald Prastanto tentang bagaimana cara stretching yang benar dan penjelasan tentang stretching. Teksturnya benar-benar persis seperti kalian di gelato shop. Jadi bedanya gelato ini bukan ice cream gitu, dia konten fatnya lebih rendah kalau nggak salah. Cari penjelasan lagi mungkin ya, saya kurang bisa menjelaskan, tapi yang jelas kadar susunya lebih tinggi daripada kadar lemaknya. Satu yang kalian harus tahu, mungkin kelihatan mahal, tapi kalau ditimbang dengan isian yang sama, kalau kalian beli ice cream itu mungkin satu pint 300 gram, tapi kalau gelato bisa 400-450 gram karena cara pembuatan yang berbeda dan rongga udara yang lebih sedikit. Ini padat sekali, rongga udaranya sedikit, dia lebih padat, lebih creamy. Kalau nggak salah dia suhunya juga tidak sedingin ice cream ya. Jadi jangan bilang kalau gelato tuh terlalu mahal, sebenarnya enggak, karena bahan penjualannya juga berbeda gitu. Apalagi di tempat Chef Ronald Prastanto ini menurut saya sangat-sangat terjangkau. Dia pakai semua bahan yang alami, dia tanpa flavoring food coloring, dan rasanya bener-bener pungent banget. Kalau kalian pengen explore rasa lebih dalam tentang gelato, kalian bisa datang ke tempatnya Chef Ronald. Jadi ditarik-tarik, kelihatan nggak ya? Ditarik terus ditaruh ke tengah. Inilah namanya stretching gelato. This is fun honestly. This is my first time. So itu aja. Thank you for watching my video. Jangan lupa order tempatnya Chef Ronald Prastanto pakai Paxel. Thank you for watching my video and God bless you. So ini how to stretch gelato dengan lebih detail. Yang pinggir ditaruh yang ke tengah. Oh, look at that. Ini vanilla rum. Teksturnya sama persis dengan yang di gelato shop. Lihat, karena ini saya tadi pakai kamera depan jadi nggak kelihatan, ini lebih kelihatan. Ada putih-putih, ada vanilla bean-nya. Jadi beliau pakai vanilla asli,
and flavor vanilanya jelas sangat-sangat strong. Ini dia. Dan ini yang cempedak. Look, ya kembali stretchy lagi. Butuh waktu karena emang dari freezer, dari beku. Ini dia warnanya. Lebih stretching, teksturnya sempurna kembali. Teksturnya bener-bener stretchy ya. Look, teksturnya. Ini warna dari gelato cempedak. Dia tanpa artificial coloring and artificial flavoring. Bintik-bintik hitam ini karena sendoknya tadi habis saya pakai buat vanilla ya, jadi vanilla pinnya nempel. Ini dia.